ada kesamaan kata-kata hijrah itu dengan jaharo itu. Apa titik temunya? Apa makna mustaroknya? Pertama, ada makna intikal, perpindahan. Mengangkat suara itu berpindah dari pelan-pelan ke kenceng. Hijrah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan yang kedua, makna mustaroknya itu adalah al-quwwah. Apa? Al-quwwah. Kekuatan. Kira-kira kalau seandainya kita ingin bilang angkat suara, hei, angkat suara, perlu kekuatan atau hanya cukup biasa-biasa saja? Perlu kekuatan. Kira-kira ketika kita ingin berpindah, misalnya dari Serang ke Jakarta, kita perlu kekuatan atau tidak perlu kekuatan? Perlu kekuatan. Jadi kata jaharo sama hajar itu punya titik temu makna berpindah, dan yang kedua kekuatan. Makna titik temu yang ketiga adalah al-hurub wat talab. Al-hurub wat talab itu lari dari satu keadaan satu tempat menuju talab, menuju kepada tempat dan keadaan yang lain. Itu. Nah, sekarang kita bedah makna hijrah tadi. Hijrah intikal. Karenanya para ulama membagi masa hijrah baginda Nabi dan para sahabatnya itu dua kali. Kata para ulama, para sahabat kaum muslimin pada masa Nabi itu hijrahnya dua kali. Yang pertama hijrah dari Makkah ke Habasyah, mungkin Ethiopia sekarang, dan itu hanya kaum muslimin saja. Nah, ini disebut dengan hijrah aman. Kenapa disebut hijrah aman? Berpindahnya kaum muslimin dari Makkah ke Habasyah untuk mencari keamanan karena disiksa, dicaci dan seterusnya di Makkah. Yang kedua, hijrah yang kedua yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah hijrah dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah. Ini disebut dengan hijrah iman. Makanya hukum hijrah sahabat atau kaum muslimin pada masa Nabi dari Makkah ke Madinah itu hukumnya adalah wajib. Semuanya harus pindah dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah. Ada hijrah aman, yaitu dari Makkah ke Habasyah. Ada hijrah iman dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah. Para ulama juga membagi hijrah ke dalam dua. Yang pertama dari sisi bentuknya. Yang pertama adalah hijrah hissiyah. Kalau Paris duduk dari kursi itu dan pindah ke samping kiri saya, maka Paris disebut oleh para ulama disebut hijrah hissiyah. Kampus kita, UIN Banten, dari kampus 1, beberapa fakultasnya akan pindah ke kampus 2, kantornya pindah, semuanya pindah, maka itu disebut dengan hijrah hissiyah. Pak Rektor kita yang dulunya wakil rektor 3 kantornya dan sekarang beliau menjadi rektor, maka Pak Rektor itu Profesor Dr. Kiai Haji Wawan Wahyudin itu hijrah hissiyah secara bahasa. Yang kedua, ulama membagi bentuk hijrah dengan hijrah maknawiyah. Hijrah maknawiyah itu yang hari ini misalnya malas baca Quran, kemudian besok jadi rajin baca Quran. Hari ini biasanya 2 lembar, besok 5 lembar, lebih rajin, maka melakukan hijrah maknawiyah. Rama
yang biasa baca ratib ba'da subuh, kemudian besok selain baca ratib ditambah dengan baca waqiah, ditambah dengan zikir, ditambah dengan wirid dan lain-lainnya, maka Rama telah melaksanakan hijrah maknawiyah. Ada orang biasanya mabok terus, minuman-minuman khamar, ternyata di minggu ke depannya, seminggu kemudiannya, dia tobat. Udah gak mau minum lagi, udah gak mau mabok lagi, maka dia melaksanakan hijrah maknawiyah. Tukang zina bertobat dan tidak berzinah lagi, maka dia telah melakukan hijrah maknawiyah. Itu. Dan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya itu melakukan hijrah hissiyah dan juga maknawiyah. Subhanallah, berpindah dari Makkah ke Madinah fisiknya, tapi juga kualitas ibadahnya makin, para sahabat itu makin meningkat ketika di Madinah. Pertama, karena lebih aman. Yang awalnya kalau ngaji pelan-pelan, baca Quran pelan-pelan, ini mulai lebih kencang. Yang awalnya ke masjid takut, ibadah berjamaah takut, ini lebih berjamaah. Hissiyah dan maknawiyah. Karenanya kalau secara bahasa, maka kita juga bisa melakukan hijrah hissiyah maknawiyah. Yang kedua adalah quwwah. Orang yang mau hijrah, baik hissiyah maupun maknawiyah, harus punya kekuatan. Kita misalnya pengen pergi, kita pengen pindah lah dari kota Bekasi ke kota Serang, harus punya kekuatan. Baik itu kuwatul mal, kuwatul jism, kekuatan harta, kekuatan jasmani, harus punya. Sama halnya ketika kita ingin melakukan hijrah maknawiyah, pengen banget kayaknya besok itu pengen rajin sholat malam, ya harus punya kekuatan. Kekuatan menolak ngantuk, kekuatan melawan hawa nafsu, dan lain sebagainya. Kuwah. Karenanya ketika Rasulullah SAW ingin hijrah dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah, itu ditanya oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beres-beres, Sayyidina Abu Bakar nanya, wahai Rasul, apa yang telah datang kepada engkau? Kemudian Rasul menjawab, telah datang kepadaku izin untuk pribadiku hijrah dari Makkah ke Madinah bulan Rabiul Awal. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya udah, kalau begitu saya akan bersama engkau. Ana ma'ak, saya akan bersama engkau. A'dadtu rahilatain, aku siapkan 2 kuda. Disiapin 2 kuda. Semua perbekalan disiapkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi lihat Rasulullah. Kata Rasul apa? Akhudu rihlati bistaman. Enggak, saya mau beli aja kudanya. Saya akan ambil kuda itu, tapi saya akan bayar bistaman. Apa? Kata Abu Bakar. Nggak usah bayar, udah saya siapin semuanya. Apa kata Rasulullah SAW? Lakin bistaman. Saya mau pakai kuda itu, tapi saya beli, saya bayar. Rasulullah ingin hijrah dengan hartanya dan dirinya, punya kekuatan sendiri. Jadi jangan senang kalau seandainya kita kemana-mana dibayarin oleh orang lain. Justru kita harus bayarin orang lain. Karena ketika kita bepergian hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu harus punya kekuatan. Dan yang ketiga, makna tadi, makna mustaraknya adalah al-hurub wa talab. Hijrah itu yang namanya disebut dengan hijrah adalah lari dari satu kondisi atau berangkat dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Demikian kata hijrah. Jadi yang bisa kita ambil manfaatnya dari penjelasan secara bahasa dari kata hijrah itu, kalau orang-orang benar hijrah
jangan lemah. Kayak ada perempuan, saya benar-benar pengen pakai kerudung sekarang, bagus itu. Tapi harus punya kekuatan ketika ingin berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Kalau dia tidak punya kekuatan, seminggu kemudian lepas lagi kerudungnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kesolehan, kebahagiaan. Demikian Kang, begitu saja tentang makna hijrah secara bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.